Beberapa tahun setelah wafatnya Rasulullah Muhammad, umat Islam menghadapi salah satu masa paling genting dalam sejarah mereka. Ketika Ali ibnu Abi Thalib menjadi khalifah, terjadi konflik besar yang memuncak dalam Battle of Siffin. Pertempuran berlangsung sengit dan memakan banyak korban dari kedua pihak. Di tengah kekacauan itu, sebagian pasukan mengangkat mushaf Al-Quran di ujung tombak dan menyerukan agar perselisihan dihentikan, serta diselesaikan dengan tahkim, yaitu keputusan bersama berdasarkan Al-Quran. Ali menerima usulan itu demi menghentikan pertumpahan darah kaum muslimin. Namun, keputusan ini justru membuat sebagian pasukannya marah besar. Sekelompok orang kemudian keluar dari barisan pasukan Ali. Mereka berkumpul dalam jumlah besar dan menuduh bahwa menerima tahkim berarti meninggalkan hukum Allah. Kelompok ini kemudian dikenal dalam sejarah sebagai Khawarij. Jumlah mereka sekitar 6.000 orang. Mereka terkenal sangat keras dan fanatik, rajin beribadah, namun mudah mengkafirkan orang lain. Situasi menjadi sangat berbahaya karena mereka tidak hanya menentang Ali, tetapi juga menganggap siapapun yang tidak sepaham dengan mereka sebagai orang yang menyimpang. Di kota Kufah, para sahabat berkumpul dan membicarakan masalah ini. Banyak orang menyarankan agar kaum Khawarij segera diperangi sebelum mereka menimbulkan kekacauan yang lebih besar. Namun Ali menolak untuk tergesa-gesa. Dengan penuh kebijaksanaan ia berkata bahwa mereka tidak boleh diperangi sebelum kebenaran dijelaskan kepada mereka. Ali ingin memberi mereka kesempatan untuk memahami kesalahan mereka terlebih dahulu. Di tengah majelis yang penuh kekhawatiran itu, seorang ulama muda bangkit berdiri. Ulama muda itu adalah Abdullah ibnu Abbas, sepupu Rasulullah yang dikenal sangat dalam ilmunya tentang Al-Quran. Ia berkata kepada Ali dengan penuh keyakinan bahwa ia ingin menemui kaum Khawarij dan berdialog dengan mereka. Ali sempat merasa khawatir karena mereka dikenal keras dan mudah marah. Namun Ibnu Abbas meyakinkan bahwa ia tidak datang membawa pedang, melainkan membawa ilmu dan penjelasan dari Al-Quran serta sunnah Nabi. Ibnu Abbas kemudian berangkat menuju tempat berkumpulnya kaum Khawarij. Ketika ia tiba, ia melihat ribuan orang berkumpul di sana. Banyak dari mereka dikenal sebagai orang yang rajin beribadah. Dahi mereka hitam karena sering sujud, dan mereka membaca Al-Quran dengan suara keras. Namun di balik kesalehan itu, hati mereka dipenuhi kemarahan. Ibnu Abbas berdiri di hadapan mereka dengan tenang dan berkata bahwa ia datang sebagai utusan dari para sahabat Nabi untuk mendengarkan langsung keluhan mereka. Ibnu Abbas kemudian berkata kepada mereka dengan suara yang tenang, "Aku datang kepada kalian dari para sahabat Rasulullah, dari kaum Muhajirin dan Ansyar. Tidak ada seorang pun dari mereka yang bersama kalian di sini. Maka katakanlah kepadaku, apa yang membuat kalian marah kepada Ali?" Mendengar pertanyaan itu, seorang dari kaum Khawarij maju ke depan dan berkata bahwa mereka memiliki 3 tuduhan besar terhadap Ali. Orang itu berkata dengan suara keras bahwa tuduhan pertama mereka adalah karena Ali telah berhukum kepada manusia dalam urusan agama. Mereka berkata bahwa hukum seharusnya hanya milik Allah, bukan keputusan manusia. Mereka menganggap menerima tahkim dalam konflik tersebut berarti meninggalkan hukum Allah. Kerumunan Khawarij mengangguk setuju, merasa bahwa argumen mereka sangat kuat. Ibnu Abbas tidak marah dan tidak memotong pembicaraan mereka. Ia mendengarkan dengan sabar. Kemudian ia berkata bahwa jika mereka menganggap berhukum kepada manusia selalu salah, maka ia akan menunjukkan ayat Al-Quran yang justru memerintahkan manusia untuk memutuskan suatu perkara. Ia menyebutkan ayat tentang hukum berburu saat ihram, di mana Allah memerintahkan 2 orang yang adil untuk menentukan hukumnya. Lalu Ibnu Abbas bertanya kepada mereka, apakah memutuskan perkara untuk menghentikan pertumpahan darah kaum muslimin lebih kecil nilainya daripada memutuskan perkara seekor hewan buruan? Mendengar itu, sebagian dari mereka mulai terdiam. Kemudian mereka menyampaikan tuduhan kedua. Mereka berkata bahwa Ali memerangi pasukan dalam perang Jamal, tetapi tidak menawan wanita mereka dan tidak mengambil harta mereka. Menurut mereka, jika lawan tersebut kafir maka harta mereka halal diambil. Tetapi jika mereka tetap muslim, maka seharusnya tidak boleh diperangi. Mereka menganggap keputusan Ali tidak konsisten. Ibnu Abbas menjawab dengan sebuah pertanyaan yang sangat tajam. Ia bertanya apakah mereka ingin menawan Aisyah binti Abi Bakar, istri Rasulullah yang berada di pihak pasukan Jamal.
sebagai tawanan perang. Mendengar pertanyaan itu, seluruh majelis terdiam. Ibnu Abbas kemudian menjelaskan bahwa Allah telah menetapkan istri-istri Nabi sebagai ibu bagi orang-orang beriman. Jika mereka mengatakan Aisyah bukan ibu kaum mukminin, maka mereka telah keluar dari Islam. Namun jika mereka mengakui bahwa ia adalah ibu kaum mukminin, maka tidak mungkin mereka menghalalkan penawanannya. Kaum Khawarij masih memiliki satu tuduhan terakhir. Mereka berkata bahwa Ali telah menghapus gelarnya sebagai Amirul Mukminin dari dokumen tahkim. Menurut mereka, jika seseorang menghapus gelar itu, maka ia bukan lagi pemimpin orang-orang beriman. Mereka menjadikan hal ini sebagai bukti bahwa Ali tidak layak menjadi khalifah. Ibnu Abbas kemudian memberikan contoh dari kehidupan Rasulullah sendiri. Ia menceritakan peristiwa Treaty of Hudaybiyah. Ketika Rasulullah membuat perjanjian dengan kaum Quraisy, saat perjanjian ditulis, Nabi meminta agar ditulis Muhammad Rasulullah. Namun kaum Quraisy menolak dan meminta agar ditulis Muhammad bin Abdullah. Demi tercapainya perdamaian, Rasulullah sendiri memerintahkan agar tulisan Rasulullah dihapus. Setelah menceritakan peristiwa itu, Ibnu Abbas menatap mereka dan berkata dengan tegas bahwa Rasulullah jauh lebih mulia daripada Ali. Jika Rasulullah sendiri bersedia menghapus gelarnya demi perdamaian, maka tidak ada alasan untuk mencela Ali yang melakukan hal yang sama demi mencegah pertumpahan darah kaum muslimin. Setelah mendengar semua jawaban itu, suasana di antara kaum Khawarij berubah. Kemarahan yang sebelumnya membara mulai mereda. Banyak dari mereka mulai menyadari bahwa mereka telah memahami masalah dengan cara yang keliru. Sekitar 2.000 orang akhirnya meninggalkan kelompok Khawarij dan kembali kepada barisan kaum muslimin. Peristiwa itu menjadi bukti bahwa konflik besar tidak selalu harus diselesaikan dengan pedang. Seorang ulama muda berhasil menenangkan ribuan orang yang sedang marah hanya dengan kekuatan ilmu, kesabaran, dan dialog yang bijaksana. Itulah kekuatan seorang sahabat Nabi yang dikenal sebagai penafsir Al-Quran terbesar pada zamannya, Abdullah bin Abbas.